Presiden Joko Widodo merespon dugaan adanya keterlibatan jaringan perdagangan orang mengenai kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia. Belakangan ini ada berita yang cukup menarik perhatian tentang warga Aceh yang katanya menolak kedatangan orang Rohingya dari Myanmar. Sebuah kapal berisikan ratusan warga etnis Rohingya terkatung-katung di perairan Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh setelah tidak diizinkan mendarat oleh Muspika dan masyarakat setempat. Mungkin udah banyak yang tahu ya kalau konflik Rohingya ini udah berlangsung sejak tahun 2012, di mana para etnis Rohingya ini tuh diusir karena keberadaan mereka ini nggak dianggap sebagai warga negara Myanmar. Yang mana konflik ini menyebabkan banyak orang Rohingya ini pergi meninggalkan Myanmar dan mencari tempat pengungsian. Bahkan kalaupun mereka nggak mau pergi, mereka itu bakal disiksa dan dibantai militer di sana. Akhirnya banyak dari mereka itu yang pergi ke negara lain. Ada yang ke Bangladesh, ada yang ke India, ada yang ke Malaysia, dan bahkan ada yang ke Indonesia, khususnya ke Aceh. Sebenarnya masyarakat di Aceh itu menampung warga Rohingya bukan karena amanat konstitusi atau peraturan negara, tapi memang karena alasan kemanusiaan. Nah, tapi semenjak heboh lagi berita Rohingya yang datang ke Aceh di pertengahan November kemarin, muncul berita-berita yang gak mengenakan tentang Rohingya ini. Ada yang udah dikasih makan tapi minta lebih, tidak cukup, dikasih makan malah dibuang, dan bahkan ada yang mengaitkan Rohingya ini dengan orang Israel. Netizen ini tuh memang kalau ngomongin orang tuh memang sadis gitu ya. Dimana mereka beranggapan kalau seandainya orang Rohingya ini dikasih tempat, yang ada mereka bisa ngejajah wilayah kita, khususnya ya yang di Aceh. Nah, makanya banyak juga yang menolak gitu kalau Indonesia menampung orang Rohingya ini, karena takutnya orang-orang Rohingya ini malah membuat kekacauan. Bahkan saat-saat ini aja ya bisa dilihat gitu, orang Rohingya di Aceh ini dianggap berperilaku buruk. Makanya banyak warga di sana itu nolak kedatangan orang-orang Rohingya ini. Nah, fenomena itu membuat gue penasaran, sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang Rohingya ini dibenci, bahkan sama Myanmar itu sendiri? Karena walaupun saat ini status orang Rohingya ini tanpa kewarganegaraan, tapi dulu tuh orang Rohingya ini sempat dianggap gitu sama Myanmar itu sendiri. Nah, maksud gue tuh kenapa orang Rohingya ini malah dibenci gitu sama banyak orang, bahkan dari negara asalnya dulu. Well, di video ini gue mau bahas siapa sih sebenarnya orang Rohingya ini dan kenapa mereka itu dibenci banget gitu. Nah, gue udah rekam semuanya di video ini, so disimak sampai habis. Kalau kita membahas satu topik, kayaknya nggak pas kalau kita nggak mengenal siapa yang kita bahas ini. Nah, makanya kita cari tahu dulu nih, sebenarnya siapa sih Rohingya ini? Well, Rohingya adalah kelompok etnis minoritas yang berasal dari negara bagian Rakhine di Myanmar. Mereka sebagian besar adalah Muslim dan diakui sebagai salah satu kelompok minoritas yang paling teraniaya di dunia. Rohingya berasal dari kata Rohai yang artinya penduduk Muslim Rohang atau Roshang yang saat ini tuh berubah namanya jadi Arakan. Masyarakat Islam di Myanmar, mereka itu nggak tinggal di satu kawasan, tapi mereka itu berpindah satu sama lain berdasarkan suku bangsa dan keturunan. Di Myanmar itu ada 4 kelompok besar Muslim, yaitu keturunan Burma, keturunan India, keturunan Cina, dan yang terakhir adalah keturunan Rohingya atau Arakan. Suku atau etnis Rohingya, mereka tuh punya karakter fisik tulang pipinya nggak begitu keras, matanya nggak begitu sipit, terus hidungnya juga nggak terlalu pesek, badannya tinggi dan kulitnya gelap, bahkan diantaranya itu punya kulit yang agak kemerahan. Kelompok Rohingya ini menghadapi diskriminasi sistematis di Myanmar selama puluhan tahun. Walaupun sebenarnya mereka ini kabarnya udah tinggal di sana itu selama berabad-abad. Pemerintah Myanmar itu nggak pernah mengakui mereka sebagai warga negara Myanmar dan menganggap kalau mereka ini adalah pendatang ilegal dari Bangladesh. Walaupun sebenarnya banyak dari mereka itu udah tinggal di wilayah tersebut selama berabad-abad. Nah, di tahun 1982, pemerintah Myanmar itu mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang secara efektif mencabut status kewarganegaraan Rohingya. Yang mana hal ini membuat orang Rohingya ini jadi salah satu kelompok yang paling tidak terlindungi di dunia. Mereka menghadapi pembatasan dalam hal akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kebebasan bergerak. Diskriminasi ini juga meliputi kebijakan pemisahan dan segregasi yang membatasi kehidupan sehari-hari mereka. Nah, krisis kemanusiaan Rohingya ini mencapai titik yang parah nih ketika di tahun 2017, yang mana pasukan keamanan Myanmar memulai serangan yang disebut dengan pembersihan etnis terhadap Rohingya. Hal ini tuh ngebuat ratusan ribu orang Rohingya akhirnya melarikan diri ke Bangladesh. Nah, sebenarnya apa sih yang ngebuat Myanmar ini tuh benci banget gitu sama orang Rohingya ini? Kalau kita tarik mundur sejarahnya, semua itu dimulai di abad ke-18 ketika waktu itu Inggris datang ke Myanmar untuk menjajah negara tersebut. Saat itu, orang India yang waktu itu juga lagi dijajah sama Inggris, mereka ini tuh pergi ke Myanmar untuk bekerja. Tapi masalahnya, orang-orang India ini secara fisik mirip etnis Rohingya, mereka ini dianggap seolah merampas hak-hak penduduk asli Myanmar di sana. Nah, akhirnya Myanmar ini tuh merasa seolah mereka ini dijajah dua negara gitu. Pertama sama Inggris secara kolonialisme, dan yang kedua sama orang India tadi tuh yang datang ke Myanmar untuk bekerja. Selama Perang Dunia Kedua, banyak kaum muslim Rohingya direkrut Inggris jadi tentara untuk bertempur lawan umat Buddha di Myanmar, yang mana saat itu umat Buddha ini bersekutu sama Jepang.
Nah, kenapa orang Rohingya ini mau? Karena saat itu Inggris menjanjikan wilayah nasional Muslim untuk para etnis Rohingya ini. Nah, tapi pada akhirnya di tahun 1942, Jepang itu berhasil mengusir Inggris dari tanah Myanmar. Nah, karena sebelumnya kan orang Rohingya ini tuh banyak yang bantuin Inggris ya. Akhirnya ketika Inggris ini berhasil diusir sama Jepang, warga Rohingya ini tuh jadi sasaran kemarahan rakyat Myanmar. Karena orang Rohingya ini dianggap sebagai sekutu Inggris yang pernah menjajah negara mereka. Tapi di tahun 1947, pemerintah Myanmar itu mengeluarkan konstitusi baru yang memberikan orang Rohingya ini punya hak hukum dan suara penuh. Di tahun ini etnis Rohingya itu mulai dianggap gitulah jadi warga negaranya Myanmar. Nah, masalahnya ketika tahun 1962, militer Myanmar itu melakukan kudeta, yang mana kudeta ini membuat era baru penindasan ke etnis Rohingya. Junta militer melahirkan Undang-Undang 1982, yang mana undang-undang ini membuat etnis Rohingya jadi nggak diakui lagi di Myanmar. Bahkan etnis Rohingya ini dikucilkan secara sosial dan memang udah nggak dianggap lagi gitu, jadi warga kenegaraan. Pada tahun 1970-an, ratusan ribu warga Rohingya kabur dari Myanmar ke Bangladesh karena waktu itu ada gelombang besar penindasan. Nah, hal ini tuh makin diperparah ketika militer Myanmar itu menghubungkan Rohingya sama isu terorisme umat muslim. Ya, korban dari Islamophobia lah. Yang mana hal ini tuh ngebuat umat Buddha di Myanmar tuh khawatir sama umat muslim Rohingya. Karena yang ditakutinnya itu orang Rohingya ini malah ngerebut wilayah mereka. Bahkan pandangan buruk rakyat Myanmar ke Rohingya ini tuh makin diperparah gitu ketika munculnya kelompok yang bernama Arakan Rohingya Salvation Army atau disingkat dengan ARSA. Yang mana kelompok ini tuh suka menyerang balik ke pasukan keamanan Myanmar. Penindasan etnis Rohingya meliputi penyiksaan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan ke anak kecil. Nah, dalam beberapa tahun ini, orang Rohingya mengungsi ke negara-negara lain. Ada yang ke Bangladesh, Malaysia, dan ada yang ke Indonesia. Jadi, kenapa Rohingya ini dibenci sama negara asalnya dulu? Karena Rohingya ini tuh pernah menjadi sekutu dari negara yang menjajah negara Myanmar itu sendiri, dan ditambah dengan isu-isu buruk yang menyangkut ke etnis ini. Kebencian terhadap etnis Rohingya ini nggak cuma dari negara asalnya aja, tapi banyak juga dari negara-negara lain. Menurut Human Rights Watch, ada 26 kasus kekerasan yang dialami komunitas Rohingya di Bangladesh, mulai dari penyiksaan, penculikan, bahkan pembunuhan. Yang mana hal ini diketahui ketika Human Rights Watch ini mewawancarai 45 pengungsi Rohingya di tahun 2023. Dan hal ini pun dibuktikan dengan laporan polisi dan medis yang ada di sana. Bahkan kebencian terhadap kaum ini tuh nggak cuma dari Bangladesh saja, karena kalau kita lihat track recordnya, Rohingya ini tuh selalu dapat penolakan gitu dari banyak negara, misalnya kayak Malaysia, Thailand, bahkan yang baru-baru ini di Indonesia. Belakangan ini suku Rohingya selalu jadi topik pembicaraan yang lagi rame di negara kita. Kalau gue lihat dari banyaknya akun sosial media yang ngeposting tentang Rohingya ini, kolom komen itu kebanyakan yang kontra gitu sama kehadiran Rohingya ini. Nah, pertanyaannya, kenapa orang Rohingya ini dibenci gitu sama masyarakat kita? Well, sebenarnya kebencian masyarakat kita ke Rohingya itu penyebabnya beda sama kebencian dari Myanmar. Karena kalau Myanmar kan benci Rohingya ya karena sejarahnya. Nah, tapi kalau masyarakat kita itu benci karena kelakuannya ini loh yang dianggap gak sopan lah, semua mau, gak tahu diri. Nah, makanya banyak masyarakat kita tuh nolak gitu kedatangan Rohingya ini. Setiap hari tuh gue liat kayaknya ada aja gitu berita baru tentang orang Rohingya ini yang kelakuannya gak bener. Ada yang buang makanan, ada yang ngelakuin pemerkosaan ke anak kecil, terus juga ada yang melanggar adat di sana. Nah, makanya Rohingya itu seolah dibenci gitu sama masyarakat kita. Sebenarnya eksistensi kaum Rohingya ini melahirkan dua pandangan. Ada yang nganggap kalau Rohingya ini imigran ilegal, tapi ada juga yang nganggap kalau orang Rohingya ini adalah penduduk asli sana yang pindah ke agama Islam, dan mereka ini dianggap justru udah tinggal di sana selama berabad-abad. Tapi entah mana yang benar. Sebenarnya kalau kita ngomongin kemanusiaan, ya jelas kita turut prihatin gitu sama yang mereka alami di sana. Tapi di satu sisi kelakuan mereka ini tuh yang bikin orang-orang kesel gitu sama yang mereka lakuin. Lu tau gak sih, ini tuh modelan orang yang suka dipukulin, tapi di satu sisi orang ini emang songong gitu. Coba kalau menurut lu orang-orang Rohingya ini tuh pantas gak sih dapat penolakan ini? Atau menurut lu apa sih sekiranya solusi yang pas gitu untuk orang-orang Rohingya ini? Coba tulis di kolom komen. So, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.